Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para siswa kelas 10 Madi dan juga 10 MAP. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pelajaran adab akhlak ya. Dan kita akan membahas materi terakhir. Ya, ini adalah materi terakhir di pelajaran adab akhlak di semester kedua ini ya. Ya, kita langsung mulai. Al-haqqul ashir, hak ke-10. Haqqu ghairil muslimin, haqqu ghairil muslimin, hak non muslim. Ya. Jadi hak 10 adalah hak non muslim atau hak orang-orang non muslim ya. Ghairul muslimin yashmalu jami'al kafirina wa hum asnafun arba'ah. Orang-orang non muslim itu yashmalu jami'al kafirin, mencakup semua orang kafir. Mencakup semua orang kafir. Bahwa masnafun arba'ah, mereka itu ada empat golongan ya. Bahwa masnafun arba'atun, ada 4 golongan. Golongan pertama adalah harbiyun, kaum kafir harbi, golongan kafir harbi, yaitu golongan yang memerangi kaum muslimin. Jadi golongan pertama adalah golongan harbi, golongan kafir harbi atau golongan yang memerangi kaum muslimin. Kemudian golongan kedua, wa musta'minun. Ya, bikasril mim, dengan mimnya itu kasrah. Golongan yang meminta perlindungan atau ya golongan yang meminta jaminan aman. Ini namanya musta'min. Golongan kedua. Kemudian muahadun, golongan kafir yang mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin, ya. Golongan kafir yang mengadakan perjanjian dengan kaum muslimin. Kemudian golongan keempat adalah zimmiyun wa zimmiyun. Golongan kafir zimmi. Siapa itu kafir zimmi? Kafir yang tidak memasuki Islam, tapi dengan konsekuensi dia membayar jizyah kepada pemerintahan Islam ya. Itu jadi ada 4 golongan, dari non muslimin ada 4 golongan. Famal harbiyuna falaysa lahum alaina haqqun min himayatin aw riayah. Ya, golongan pertama, adapun golongan kafir harbi, mereka itu ya tidak ada hak atas kita. Jadi kita tidak memiliki kewajiban kepada mereka, baik min himayah, baik itu kewajiban melindungi, auriyah atau apa, mendukung, bisa melindungi atau mengayomi atau jama ya. Jadi orang golongan kafir harbi itu kita tidak berkewajiban untuk melindungi atau apa, mengayomi mereka. Tidak ada hak atas kaum, tidak ada hak kaum kafir harbi pada kita. Jadi kita tidak ada kewajiban kepada mereka, baik itu melindungi atau mengayomi mereka. Itu golongan pertama ya, tidak ada hak, tidak ada kewajiban kita kepada mereka. Golongan kedua, wamal musta'minun, adapun golongan yang meminta perlindungan ya, meminta jaminan aman, falahum alaina haqqul himayah fil waqti wal makan al muhaddadain li ta'minihim. Mereka itu punya hak atas kita ya. Jadi kita berkewajiban kepada mereka, yaitu hakul himayah, kewajiban melindungi, fil waqti wal makan al muhaddadain, pada waktu dan tempat yang telah ditentukan ya. Jadi misalkan ada orang kafir minta jaminan aman, minta perlindungan di tempat tertentu dalam jangka waktu tertentu, maka kita harus melindungi mereka. Itu seperti itu ya. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala surah Taubah ayat 6, wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'jirhu hatta yasma'a kalam Allah thumma ablighu ma'manah ya. Ini dalil tentang memberikan perlindungan kepada orang-orang kafir yang meminta perlindungan atau jaminan aman ya. Ya, adapun wamal muahadun, golongan kafir yang muahad, golongan kafir yang mengadakan perjanjian dengan kita. Falam alinal wafa bi'adihim ilal muddatil lati jara al-ittifaq alaina 'alaiha bi'ainana wa bainahum. Golongan kafir muahad ini kita berkewajiban terhadap mereka ya, memenuhi janji terhadap mereka sampai batas waktu yang disepakati. Jadi kalau ada kita mengadakan perjanjian dengan kafir harbi, maka kafir harbi tersebut wajib, maka kaum muslimin wajib memenuhi perjanjian tersebut ya sampai batas waktu yang ditentukan. Ya, madamu mustaqimina lana 'alal ahdi. Selama kaum kafir tersebut, kaum kafir muahad
mematuhi perjanjian dan tidak mengkhianati perjanjian. Lam yanqudu syai'an, tidak merusak perjanjian. Walam yu'inu ahadan alaina, tidak membantu seorang pun untuk membahayakan kita kaum muslimin ya. Ya, jadi selama kaum kafir Mahat itu dia mematuhi perjanjian, tidak merusak perjanjian, tidak membantu golongan lain untuk menyerang kita atau untuk melawan kita, walam yata'anu fi dinina, dan tidak mencaci maki agama kita, maka kita wajib memenuhi perjanjian dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, illal ladzina ahadtum minal musyrikin thumma lam yanqudukum syai'an wa lam yudhahiru 'alaikum ahadan fatimu ilaihi ma'adahum ila muttatim innallaha yuhibbul muttaqin. At-Taubah ayat 4 ya. Kecuali orang-orang dari golongan orang musyrik yang kalian mengadakan perjanjian dengan mereka. Semalam yang kusukum syai'an, dan mereka tidak mengurangi apapun dari kalian, tidak merusak perjanjian ya, dan seterusnya ya. Ini dalil bahwa kafir Mahat itu tetap kita kaum muslimin wajib memenuhi perjanjian dengan mereka. Ya. Kemudian golongan keempat, wa madzimiyun fa hum aktsaru haula'il asnaf huquqan. Adapun golongan kafir zimmi, mereka adalah golongan yang paling banyak haknya atas kita. Jadi kita berkewajiban lebih besar terhadap kafir zimmi daripada golongan lainnya, golongan harbi ya, golongan mu'ahad maupun golongan musta'min ya. Liannahum ya'ishuna fi biladil muslimin, karena mereka tinggal di negara Islam, di negara kaum muslimin. Wa tahta himayatihim, dan di bawah perlindungan kaum muslimin. Wa ri'ayatihim, dan perlindungan kaum muslimin. Bil jizyah allati yabdhulunaha, dengan karena jizyah yang mereka berikan. Jadi tadi kaum kafir zimmi adalah kaum kafir yang tidak memeluk Islam, tapi mereka harus membayar jizyah ya, semacam upeti kepada kaum muslimin, kepada pemerintahan Islam. Itulah hak orang-orang kafir dari golongan 4 itu. Nah, itu seperti itu. Fayajibu ala waliyil amril muslimin, fayajibu ala waliyil amril muslimin ayyahkuma fihim bihukmil Islam fi nafsi wal mali wal irdi. Pemerintah muslim itu harus menerapkan hukum kepada mereka sesuai hukum Islam ya, baik yang berkenaan dengan jiwa fi nafsi wal mal, atau berkenaan dengan harta, wal irdi maupun kehormatan. Wa yuqimal hududa alim, dan wajib pemerintahan Islam itu wajib menerapkan hukuman had kepada kaum kafir tersebut ya. Fima ya'taqidu tahrimahu, maksudnya kaum kafir zimmi itu ya. Fima ya'taqidu tahrimahu, yang mereka yakini keharamannya ya. Jadi kalau misalkan kaum kafir zimmi itu meyakini bahwa ini haram menurut mereka, kalau mereka melanggar maka harus dihukum sesuai hukum ya, hukum Islam ya, seperti itu. Wa yajibu alaihi himayatuhum wa kafuladanhum, dan pemerintahan Islam itu wajib melindungi kaum kafir zimmi dan tidak mengganggu mereka ya, seperti itu. Wa yajibu yatamayyazu 'anil muslimin fil libas. Kaum kafir zimmi itu yang tinggal di negara Islam wajib dia membedakan diri dari kaum muslimin dalam hal pakaian. Jadi kalau ciri khasnya pakaian Islam itu misalkan jubah, maka kalaupun misalkan ada kafir zimmi pakai jubah, dia ada ciri khasnya ya. Apakah pakai mode tertentu atau pakai corak tertentu atau pakai baju khusus tertentu ya, yang mencirikan atau menunjukkan ciri khas bahwa mereka itu kaum kafir zimmi. Jadi mereka tidak boleh sama dengan kaum muslimin dalam hal pakaiannya. Walla yudhiru syai'an munkaron, dan tidak boleh menunjukkan ya, tidak boleh menampakkan sesuatu yang mungkar ya, fil Islam, dalam Islam ya. Aw syai'an min syairi dinihim, atau sesuatu dari simbol-simbol agama mereka. Jadi kaum kafir zimmi yang tinggal di negara Islam, mereka tidak boleh menampakkan kemungkaran ya, dan tidak boleh menampakkan, menunjukkan atau mempertontonkan ya simbol-simbol agama mereka, kan aku seperti lonceng, waswalib dan salib. Jadi kalau ada orang kafir zimmi tinggal di negara Islam, maka dia tidak boleh memakai kalung salib di tempat umum, nggak boleh ya, haram hukumnya. Atau dia
membunyikan lonceng nggak boleh. Itu persyaratan, itu peraturan itu ya. Sudah ratusan tahun dari zaman dulu ya. Itu peraturannya memang begitu. Wa kama al-dhimma mujadatun fi kutubi ahli ilmi la nutilu biyauna. Hukum-hukum tentang kaum kafir dhimmi itu dijelaskan dalam kitab-kitab para ulama dan kami tidak akan memperpanjang di sini. Kami tidak akan membahas panjang lebar masalah ini di sini ya. Itulah pembahasan tentang hak ke-10 yaitu tentang hak-hak non muslim yang meliputi 4 golongan kafir, yaitu golongan kafir harbi, golongan kafir mustakmin, kemudian golongan kafir muahad, kemudian yang keempat golongan kafir dhimmi ya. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan semoga ilmu yang kita sampaikan ya, yang kita pelajari ini bermanfaat bagi kami pribadi dan juga bagi Anda semua ya. Semoga bisa menjadi catatan amal kita di hari kiamat nanti. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabbihi wasallam ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.